Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa alihi washabihi wa man walah, amma ba'd. Sahabat-sahabat muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana saja berada, semoga semuanya selalu dalam curahan rahmat, berkah, ridho dan cahaya daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita sangatlah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang tak terhitung dan tak terhingga. Yang jelas di saat ini kita masih bisa bersilaturahmi melalui media yang canggih pada saat ini. Mudah-mudahan silaturahmi dalam media yang seperti ini memberikan manfaat dalam urusan dunia kita dan di dalam urusan akhirat kita. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan ini saya ingin mengajak kita sama-sama mengambil ibroh, mengambil nasihat pelajaran yang baik dengan peristiwa fenomena alam yang nanti malam akan terjadi, yang untuk di wilayah kita Indonesia bagian barat. Adapun tepatnya kejadian fenomena alam ini yaitu gerhana matahari terjadinya nanti tepatnya di wilayah Amerika dan Kanada. Akan tetapi tentu dampaknya meliputi seluruh yang ada di bumi ini dan juga di alam semesta ini. Nah, baiklah sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini perlu untuk kita jadikan sebagai ibroh, karena Islam mengajarkan, Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada kita dan bahkan mengingatkan kepada kita banyak hal pelajaran yang harus kita perhatikan, yang harus kita lakukan ketika gerhana matahari ini terjadi. Oleh karena itu perlulah bagi saya sedikit membuat sebuah reaksi untuk mengingatkan khususnya pribadi saya, buat keluarga, saudara, dan sahabat-sahabat semua di mana saja berada. Mudah-mudahan apa yang terjadi daripada fenomena alam, ayat-ayat Allah, kan wa min ayatihi an khalaqal samawati wal ardh. Jadi Allah menjadikan semua yang di langit, di bumi, matahari, bulan, dan terjadinya fenomena yang terkandung adalah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang harus kita jadikan sebagai pelajaran. Mudah-mudahan dengan kita saling mengingatkan seperti ini, kiranya menjadi sebuah kebaikan buat kita bersama dan dijauhkan dari keburukan yang ada di dalamnya. Karena peristiwa fenomena alam pasti memiliki dampak positif dan dampak negatif yang terkandung di dalamnya, baik secara fisik, secara sains ilmu pengetahuan, ataupun secara rohani, secara keimanan. Nah, baiklah sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya mulai daripada peristiwa gerhana matahari ini yang terjadi secara total, di tepatnya nanti akan terlihat di wilayah Amerika dan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita menyimak bagaimana pandangan di dalam Islam, nasihat-nasihat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, perlulah kita menyimak, memperhatikan bagaimana pandangan, informasi dan pengetahuan menurut ilmu pengetahuan atau saintis atau ilmiah. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi peristiwa gerhana matahari adalah peristiwa di mana proses perputaran matahari, bumi, kemudian bulan berjalan, bergerak terus, berrotasi dan berevolusi, bergerak. Nah, sampailah di titik di mana ketika proses itu terjadi, bulan berada di tengah-tengah antara matahari dan bumi. Sehingga akhirnya cahaya matahari menutupi daripada bumi, sebab terhalang oleh posisi keberadaan sang bulan. Peristiwa ini terjadi tentu tidak setiap waktu atau tahun, tapi memiliki waktu beberapa tahun. Jadi peristiwa ini adalah merupakan sebuah peristiwa yang sangat fenomena, yang tentu memiliki dampak, karena sedikit apapun sebuah aksi dan reaksi itu pasti memiliki dampak-dampak yang harus kita perhatikan menurut
daripada penelitian ilmu pengetahuan. Wahai sahabat-sahabat, di mana saja berada, semoga semuanya dalam keadaan aman, baik, dalam keadaan ya. Terlebih sekarang kita sedang menuju Idul Fitri ini ya. Saya doakan yang lagi dalam perjalanan, walaupun situasi fenomena alam seperti ini ya, semuanya diamankan, dilindungi, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat muslim di mana saja berada, peristiwa gerhana matahari menurut ilmu pengetahuan terjadi 5 proses. Yang pertama, proses gerhana matahari sebagian. Jadi dia akan mengalami proses sebagian dulu, jadi tidak langsung semuanya sekaligus. Nah, itu tentu peristiwa matahari yang sebagian ini memiliki dampak-dampak fenomena-fenomena yang berbeda nantinya dengan proses yang berikutnya, wahai sahabat-sahabat. Yang itu akan dimulai nanti pada pukul 15.42 UT. Itu waktunya orang-orang di Amerika lah gitu. Nah, adapun waktunya untuk kita di Indonesia ini berjarak 7 jam. Berarti jam 22.42 waktu Indonesia bagian barat. Berarti jam 10 malam. Lewat 42, berarti mendekati jam 11 malam. Nah, ini nanti kita tuh sudah mulai tuh jam 10 tuh siap-siap untuk menghadapi peristiwa yang besar ya di alam semesta ini. Ini kita nggak boleh anggap remeh, ini fenomena alam ini. Dipandang dari sudut ilmiah, dipandang dari sudut agama, dipandang dari sudut kajian spiritual. Wah, ini lebih dahsyat lagi kalau dilihat dari sudut pandang spiritual. Apa yang ada? Nah, sudut pandang spiritual itu dia mencermatinya lebih peka lagi. Pengolahan diri yang begitu dalam, yang begitu lama, membuat dirinya menjadi sesuatu yang memiliki kepekaan yang khusus, hingga membaca bagaimana aksi dan reaksi yang terjadi dari peristiwa gerhana matahari ini, wahai sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu jadi yang pertama. Jadi terjadi mulai itu nanti dari jam 10 malam di kita ya. Tapi kalau di pusatnya, karena kejadian ini terjadinya yang bisa terlihat sentralnya itu di Amerika dan Kanada. Jadi di situ tuh gelap total itu, nanti di situ gelap total di Amerika, gelap. Ketika mulai terjadi mataharinya secara total, kalau masih sebagian belum, mulai baru redup-redup lah sebagian gitu, wahai sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu dulu. Jadi sebagian itu terjadi nanti mulai jam 10 di kita, kalau mereka di sana sore ya, jam 3 lewat 42. Nah, mulailah sebagian selesai. Ini dibagi nih. Kenapa ahli ilmu pengetahuan membagi? Ya karena semua itu ada nanti dampak-dampak, efek-efek yang timbul di dalamnya. Seperti itu. Nah, barulah dibagilah yang kedua, mulai masuk ke mulai menuju kepada gerhana matahari secara total, istilahnya GMT. Nah, jadi kalau itu GMS baru sebagian, sekarang total. Nah, ini total inilah puncak energi yang terjadi begitu besar, nanti akan adanya letupan-letupan di matahari, gelombang-gelombang di bumi, di bulan dan di bumi, reaksi. Wah, itu semuanya sangat dahsyat, sangat masya Allah, fenomenal, wahai sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, mulai itu yang kedua fase, mulai masuk ke proses untuk total ini, untuk ketutup bulan bumi sama bulan sepenuhnya. Tadi baru sebagian bulan nutupin. Mulailah masuk total. Itu akan dimulai nanti pada jam 14.39 waktunya orang-orang di Amerika. Adapun di Indonesia mulailah masuk jam 23.39. Seperti itu. Jadi berjarak 7 jam itu mulai. Jadi ketika jam 11 kita sudah mulai itu bersiap-siap. Kalau tadi kita bersiap-siap untuk pemanasan, ya sudah mulai masuk persiapan untuk
persiapan lah. Nanti masuk jam 2 kita udah persiapan tuh, udah mulai masuk dia gerhana. Saya gelombang-gelombang alam udah mulai mulai bereaksi, sampai mulai lagi nanti semakin lebih serius lagi pada jam 23, jam 11 malam lewat 39 menit waktu Indonesia bagian barat, wahai sahabat. Ini jadi jam 11 lewat 39 kita makin lebih serius tuh gitu. Nanti ada hubungannya nanti sama ibadah. Kita sudah mulai siap-siap itu untuk wudhu, ya kan. Nanti ada perintah dari Nabi untuk kita sholat gitu. Fasolu, kata Nabi, sholat. Fadu'u, berdoa. Nanti kan kita bahas setelah ini. Kita dulu menurut data ilmiahnya loh. Nah, itu jadi mulai terjadi makin lebih ya, makin lebih seru pada jam 11.39 seperti itu. Nah, terus makin sampailah di puncaknya gerhana total nih ya. Nah, jadi gerhana matahari total puncaknya akan terjadi nanti pada jam 18.77 kalau orang sana, kalau di kita jam 1 malam lewat 17 menit. Jam 1 itu udah mulai itu puncak terjadi. Cepul. Ini puncak jam 1 lewat 17. Ingat, jam 1 lewat 17, jam 1 lewat 17, jam 1 lewat 17 waktu kita Indonesia bagian barat, wahai sahabat-sahabat. Ini puncaknya ini. Seperti itu. Nanti kita sudah masuk ke tanggal 9 April 2024. Kalau mereka masih tanggal 8 April, berarti waktu kita lebih dulu dari waktu mereka. Seperti itu, wahai sahabat. Tapi totalnya itu adanya di sana itu ketika bulan dan matahari, bulan dan bumi dan matahari itu menutup, itu adanya di sana posisi pasnya itu. Itu kalau ada di sini ya di sini yang gelap. Ya kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dampak yang paling besar nanti diambil. Jadi sahabat-sahabat, ingat baik-baik, puncaknya gerhana matahari total jam 1 malam lewat 17, dan itu berlangsung cukup lama, selama 1 jam lebih 39 menit. Ini sangat penting nih, jam-jam segitu berarti situasi alam lagi betul-betul klimaks. Radiasi-radiasi yang timbul dari peristiwa gerhana matahari ini begitu besar gelombang atau efeknya, walaupun tidak langsung ke negeri kita karena yang langsung adalah di negeri Amerika dan Kanada. Tapi ingat baik-baik, dari jam 1.17 sampai jam 2.56 menit. Jadi jam 2 lewat 56 menit. Jadi jam 3 kurang 4 menit. Dari jam 1.17, jam 1 lah kita ingat sampai jam 3 itu betul-betul kita perhatikan. Karena itu situasi lagi sedang klimaksnya. Disitulah seharusnya kita banyak berzikir, banyak kita beribadah, sholat, dan kita sama-sama sholat gerhana, sholat kusuf, itu 2 rakaat, dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah yang terkandung dalam peristiwa akan kebesaran daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang tidak hadir dalam setiap tahun ini. Jadi itu kita perhatikan banget. Dari jam 1.17 atau jam 1 lah kita ambil patokan sampai jam 3. Itu kita perhatikan baik-baik. Nah, barulah setelah itu masuklah ke fase yang terakhir. Menuju fase akhir itu akan berlangsung ya, sampai jam 3 lewat 52 menit. Artinya hampir 1 jam akan berakhir. Barulah di situ gerhana matahari secara total selesai. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita bisa ambil manfaatnya dengan sebaik-baiknya. Proses-proses peristiwa itu kita perhatikan betul. Artinya
dari jam 1 sampai jam 3 kita betul-betul berusaha untuk beribadah kepada Allah, taqarrub kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang terjadi dari peristiwa ini memberikan kita manfaat dan dijauhkan dari kemudaratannya. Dan diusahakan dari jam 1 sampai jam 3 sajalah patokannya biar mudah. Nanti malam untuk kita tidak perlu melihat ke arah langit. Kenapa? Karena radiasinya cukup besar di saat puncaknya itu. Puncaknya gerhana itu para ahli ilmu pengetahuan memberikan pesan seperti itu. Karena itu radiasinya bisa merusak retina mata yang akhirnya menimbulkan tadi kebutaan. Auzubillah, summa na'udzubillah min zalik. Intinya, usahakan kita taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itu kita sholat dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mengharapkan kebaikannya dan dijauhkan dari keburukannya. Demikian wahai sahabat-sahabat proses fase. Kemudian bagaimana nasihat Nabi ketika terjadinya gerhana ini harus kita tentu perhatikan sebagai seorang muslim agar kita bisa menjadikan ini sarana mendekatan diri, peningkatan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pesan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika terjadi sebuah fenomena alam, kejadian alam seperti gerhana matahari dan bulan, maka Nabi berpesan sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim yang bunyinya sebagai berikut. Qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, inna syamsa wal qamar ayatani min ayatillah. Sesungguhnya matahari dan bulan dua ayat daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, kejadian-kejadian daripada bukti-bukti kekuasaan dan kebesaran daripada Allah Subhanahu wa taala. La yankasifani limauti ahadin wala lihayatihi. Dan itu semua terjadi bukan karena disebabkan meninggalnya seseorang atau wafatnya seseorang atau karena yang lain-lain daripada selain kekuasaan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka fad'ullah, berdoalah kepada Allah, wa shollu, salatlah hatta yankashif, hingga salatlah hingga berlalunya, hilangnya peristiwa daripada gerhana matahari atau bulan tersebut. Jadi sahabat-sahabat muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini pesan Nabi kepada umat, kepada kaum muslimin, kepada kita semuanya. Jikalau terjadi gerhana matahari, maka sesungguhnya kita harus yakin, ini yang pertama yang harus kita ingat. Yakin ini semuanya kekuasaan, kehendak, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama yang ingin disampaikan pesannya kepada Nabi. Karena di zaman dulu mungkin sampai zaman sekarang banyak mitos-mitos yang berhubungan kepada sesuatu selain daripada Allah, disebabkan karena hal-hal selain daripada Allah, yang tentu itu akan mengarah kepada perkara kesyirikan, dan di dalam akidah Islamiyah itu tidaklah dibolehkan atau diharamkan. Jadi sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembalikan semuanya kepada Allah. Ini bukti daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena sebab-sebab apapun, karena lahirnya seseorang atau meninggalnya seseorang, atau karena kekuasaan, kehebatan seseorang apapun jenisnya, tidak ada. Ini semata-mata kan murni kehendak daripada Allah Subhanahu wa taala, bukti daripada kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Setelah bersih tauhid dan keyakinan kita, barulah kita lanjutkan melaksanakan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berikutnya, fad'ullah, berdoa, bermohon takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jalan fasallu, salatlah. Jadi maka wajib ketika terjadi gerhana, disunahkan ya,
yang mengarah kepada sesuatu yang diwajibkan, muakkad ya, untuk sholat 2 rakaat. Dan usahakan pas di waktu-waktu terjadinya peristiwa tersebut yang tadi saya sampaikan. Dari jam 1 peristiwa itu mulai bereaksi sampai nanti jam 3. Nah, itu waktu-waktu dimana terjadinya gejolak ya. Usahakan tuh pelaksana sholat di waktu-waktu yang tadi saya sampaikan. Seperti itu, sholat 2 rakaat. Itu seperti itu. Mohon kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nabi mengajarkan apa doanya, apa permohonannya. Yang pertama-tama permohonannya adalah kita banyak membaca zikir kepada Allah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ini sekurang-kurangnya kita membaca zikir, sarana berdoa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sekurang-kurangnya membaca kalimat-kalimat daripada tasbih, tahmid, tahlil ya, takbir sampai kepada la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nah, disitulah baru kita terus banyak berzikir seperti itu, barulah kita bermohon kepada Allah. Nah, itu dibebaskan, mohon dari segala kebaikan, mohon dijauhkan dari segala keburukan dari peristiwa yang terjadi. Ditambah lagi doa-doa yang lain silahkan, tetapi intinya kita harus selalu ingat mendekatkan diri kepada Allah dengan jalan melafazkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Semoga doa kita diterima, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan dari peristiwa yang terjadi kita diberikan oleh Allah. Keburukannya dihindari, dilindungi, dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan doa-doa kita yang lain diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai sarana saling mengingatkan buat kita, saling memperkuat, dan di dalam rangka kita fastabiqul khairat, mensikapi sebuah fenomena yang akan terjadi nanti malam ya, yang kita akan hadapi sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Nah, mudah-mudahan apa yang kita laksanakan kiranya meningkatkan daripada kebaikan kita di dunia dan kebaikan di akhirat. Dan tentu juga perlu kita perhatikan beberapa fenomena yang terjadi di alam dengan peristiwa nanti terjadi, di mana semakin gelap bumi ini, kemudian juga ada sebuah reaksi ya dari para binatang ya, makhluk-makhluk hidup yang lain akan bereaksi, kemudian letupan-letupan di matahari menimbulkan perubahan suhu yang lain sebagainya, semuanya sudah bisa kita permaklumi. Nah, semuanya dapat kita jadikan sarana untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi demikian saja dari saya sebagai sebuah support dan semangat kita mengambil manfaat dari kebesaran-kebesaran Allah dalam ayat-ayat yang terjadi di alam semesta ini. Segala kekurangan saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Qul amin antum bi khairin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya, partisipasi dan dukungannya serta doanya. Nah, semoga Allah membalas dengan yang lebih baik lagi. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.